Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, hari ini kita akan masuk terkait dengan perkuliahan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana terkait dengan poin interpretasi EKG dan AGD. Ingat teman-teman yang perlu diingat ya, bahwa belajar EKG itu adalah mudah. Ya, jadi jangan mempunyai persepsi belajar EKG dan AGD itu susah, ya. Nanti mindset kita semuanya menyempit. Jadi ingat-ingat belajar EKG dan AGD itu mudah ya. Baik, kita akan masuk. Sebelum nanti kita akan belajar bagaimana cara menginterpretasinya, kita pahami dulu terkait dengan konsep EKG itu sendiri dan prosedur EKG itu sendiri. Jadi teman-teman tolong ini disimak dan dicatat dengan baik. EKG, kepanjangan dari elektrokardiografi ya, di mana ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perekaman aktivitas dari listrik jantung. Dia terdiri dari dua kata ya, elektrokardio ya dan grafi ya, gram ya. Jadi ada tiga ya, sorry tiga ya, ada tiga elektrokardiografi atau gram ya. Elektro itu adalah listrik, kardio adalah jantung, graf itu adalah alatnya, gramnya itu adalah grafiknya. Ya, jadi bicara tentang elektrokardiograf itu adalah alat untuk merekam aktivitas dari listrik jantung. Berarti mesin EKG-nya yang menjadi elektrokardiograf ini sendiri ya. Sedangkan elektrokardiogram itu adalah grafik hasil perekaman potensial listrik yang ditimbulkan oleh jantung. Artinya gambaran yang tertuang pada kertas grafik EKG itulah yang disebut dengan elektrokardiogram ya. Apa manfaatnya pasien itu dilakukan perekaman EKG? Ya, manfaatnya adalah sebagai alat pemeriksaan penunjang medis khususnya untuk kita mendeteksi apakah memang ada gangguan kelistrikan dari jantung. Ya, contoh pada kasus hipertrofi, hipertrofi itu pembesaran otot jantung ya, infak miokard ya, kerusakan yang sifatnya irreversibel ya. Kalau sudah terjadi infak, irreversibel itu tidak dapat dikembalikan lagi. Ya, jadi yang dikatakan infak miokard itu adalah kematian dari otot jantung yang sifatnya ya tidak dapat dipulihkan kembali ya. Kemudian disritmia itu berarti gangguan dari irama jantung. Nanti kita akan belajar ya bicara tentang yang namanya sinus takikardi, sinus bradikardi, atrial takikardi, ventricle takikardi, atrial fibrilasi itu merupakan bagian-bagian dari kondisi disritmia jantung ya. Kemudian gangguan elektrolit, misalnya muntah-muntah berlebihan pada pasien, diare berlebihan pada pasien. Ini yang menyebabkan terjadinya gangguan elektrolit, komposisi elektrolit yang ada di dalam tubuh pasien ya. Kita tahu bahwa apa yang keluar itu bukan cuma sekedar air, tapi juga bisa komponen elektrolit yang keluar. Nah, khususnya elektrolit apa yang bisa menyebabkan permasalahan pada kelistrikan jantung adalah elektrolit kalium. Ya, ini sangat signifikan menjadi gangguan ya pada gambaran kelistrikan dari EKG ya. Kemudian ya aktivitas listrik siklus jantung ini dapat direkam ya di mesin EKG ini ya teman-teman. Jadi ini adalah kegunaan ya dari mesin EKG. Kemudian perdarahan juga ya teman-teman ya. Ingat yang menjadi komponen di dalam darah ya itu bukan cuma sekedar apa cairan dan komponen darah, tapi juga ada elektrolit yang keluar bersamaan dengan terjadinya perdarahan tersebut, sehingga ini juga bisa menjadi indikasi pasien itu dilakukan perekaman EKG. Nah, dasar perekaman EKG itu tersendiri itu adalah tubuh manusia merupakan konduktor listrik yang sangat baik, ya. Oleh karena itu, kenapa kita kalau ya memegang listrik atau istilahnya kesetrum itu bisa teraliri ke kita, ya. Atau mesin defibrillator, penggunaan mesin defibrillator yang kurang tepat
di mana misalnya kita menyentuh tubuh pasien saat mesin defibrillator atau alat defib itu disentuhkan kepada pasien, maka kita pun juga akan teraliri ya karena kita merupakan konduktor listrik yang baik, perantara listrik yang baik ya. Tapi teman-teman, dalam hal ini saat kita melakukan perekaman EKG, kita tidak perlu khawatir kita tersengat listrik dari tubuh pasien akibat dari pemasangan elektroda yang kita lakukan. Kenapa? Karena em, perekaman ini kita mengambil atau menghantarkan listrik itu ke alat ya. Jadi bukan listrik dari alat ya ke tubuh pasien. Nah, itu beda hal. Ya, kemudian juga di dalam perekaman EKG ada istilahnya grounded sebagai penetral ya. Nanti penetralnya adalah di sisi ekstremitas kaki kanan pasien, yaitu sebagai grounded-nya. Ya, biasanya nanti ditandai dengan elektroda yang berwarna hitam. Ya, nah sehingga tidak perlu khawatir kita tersengat listrik ya teman-teman ya saat kita melakukan perekaman EKG. Yang perlu dikhawatirkan apakah dia bisa mengenai kita atau tidak listrik tersebut itu ketika melakukan pemberian defibrillator atau DC shock. Ya, itu justru yang harus kita waspadai, kita terkena listriknya. Ya, kita bisa terpental atau kena luka bakar ya akibat hantaran dari mesin defibrillator tersebut ya. Nah, jadi kalau perekaman EKG tidak perlu khawatir ya, ingat-ingat ya. Kemudian cairan dalam jaringan tubuh tuh mengandung ion-ion, makanya kita ada interaksi tuh kelistrikan yang terjadi akibat dari perbedaan potensial ion tersebut ya. Nah, sehingga ya kok bisa sih aktivitas listrik dari tubuh pasien itu terekam? Nah, karena ini ya, elektroda pada permukaan kulit itu merekam beda potensial tersebut ya, sehingga tergambarkanlah pada kertas EKG-nya nanti. Nah, ya teman-teman, nanti kita akan belajar ya bagaimana nanti melakukan interpretasinya, tapi kita pahami dulu dasarnya. Kenapa listrik itu bisa ada pada tubuh pasien? Ya, itu karena ya atau kenapa sih jantung itu bisa melakukan kontraksi dan relaksasi? Ya, bisa melakukan denyutan gitu ya. Dia bisa melakukan kontraksi dan relaksasi karena ada sistem konduksi listrik jantung. Yang mana konduksi listrik jantung itu pada jantung ya itu dipengaruhi atau yang mengatur adalah ini ya. Teman-teman fokus pada gambar ini yang warna kuning. Yang pertama itu adalah SA node. SA node itu kepanjangan dari sinoatrial ya, nodus sinoatrial. Kenapa dia disebut SA node? Karena dia berada pada bagian atrium ya, bagian atrium. Ingat, ruang jantung teman-teman, jantung itu terdiri dari 4 ruang. Atas, bawah, masing-masing ada 2 ruangan. Ya, yang atas namanya atrium, yang bawah namanya ventricle. Ya, atrium ya ada posisi SA node. Makanya dia namanya adalah sinoatrial. Atrial berarti dia di bagian atrium. Yang kedua adalah avenot. Ya, avenot ya ini namanya avenot. Kenapa? Karena dia berada di antara atrium dan ventricle. Lihat posisinya yang ini avenot ya, atrioventrikular ya, atrioventrikular node. Karena dia posisinya di antara atrium dengan ventricle ya. Berikutnya adalah ya serabut Purkinje. Nih lihat serabut Purkinje. Ya, serabut Purkinje ini dia mengalirinya di bagian ventricle ya, di bagian ventricle. Ya, tolong teman-teman pahami dasar ini dulu. Ya, karena nanti penamaan dari EKG akan ngaruh dengan anatominya ini.
ya. Nah, ketika ya saya sampaikan lagi, kembali lagi ketiga sistem konduksi listrik tadi ya, diatur yang pertama S anode, kedua AV node, ketiga serabut Purkinje. Saya memudahkan pemahaman dengan saya analogikan ya, saya analogikan ketiga sistem konduksi ini ya dengan gardu PLN, kemudian genset, dan yang ketiga adalah lilin. Yang paling besar kapasitas memberikan impuls listrik itu adalah gardu PLN. Setuju ya? Ketika gardu PLN nyala, istilah kata ya semua rumah teraliri listrik, nyala lampunya, semuanya aktivitas listrik terjadi ya. Tapi ketika gardu PLN ini mati, otomatis kan listrik mati dong. Ya kan? Nah, kalau seandainya rumah atau gedung memiliki genset, maka listrik di rumah tersebut atau di gedung tersebut masih nyala. Ya kan? Nah, kalau seandainya genset mati, ya kan? Tapi di rumah atau di gedung tersebut punya lilin, maka tetap akan ada pencahayaan di situ. Ya, tetap akan ada cahaya tapi sifatnya adalah terlokalisir. Ya, terlokalisir. Nah, kalau dia terlokalisir, ya berarti hanya di bagian lokasi area itu saja, ya, yang mendapatkan cahaya. Artinya kapasitasnya paling kecil. Nah, kalau seandainya nggak ada lilin, otomatis apa? Mati semuanya, gelap gulita. Nah, sama seperti jantung, ya saya analogikan, S anode itu sama seperti gardu PLN. Dia yang memberikan impuls listrik utama, ya, memberikan impuls listrik utama. Ketika S anode ini memberikan impuls listrik, maka akan teraliri ke aveno, teraliri ke Purkinje, maka terjadilah gerakan kontraksi dan relaksasi. Oke, pertanyaannya, kalau impuls listrik dari gardu PLN perlu nggak genset dan lilin? Jawabannya tidak. Oleh karena itu sifatnya pasif. Ya, avenot dan Purkinje ini pasif menerima listriknya dari S anode. Nah, kapan dia bisa bekerja? Si genset ataupun lilin ketika yang atasnya itu tidak bekerja. Artinya kalau S anode ini rusak, maka Tuhan memiliki cadangan yang kedua, yaitu AV node. AV node ibarat genset yang tadi saya sampaikan, kapasitasnya lebih kecil dibandingkan S anode. Ya, tapi tetap jantung ini bisa melakukan kontraksi relaksasi baik atrium maupun ventricle, tapi tidak sepenuhnya. Ya, karena kawasan dia lebih kecil. Ya. Kemudian yang ketiga adalah serabut Purkinje, ibarat lilin. Kalau S anode rusak, AV node rusak, maka akan digantikan oleh serabut Purkinje. Tapi kapasitasnya kecil. Dia hanya melakukan pergerakan di bagian ventricle saja yang akan melakukan kontraksi dan relaksasi. Ya. Nah, kapasitas yang dihasilkan denyutan pemompaan jantung dari S anode itu menghasilkan heart rate normal kita dewasa 60 sampai 100 kali per menit. Ya, S anode menghasilkan heart rate 60 sampai 100 kali per menit. AV node menghasilkan heart rate 40 sampai 60 kali per menit. Ya, Purkinje 20 sampai 40 kali per menit. Nah, ketika S anode rusak, AV node rusak, Purkinje rusak, maka gambarannya adalah tidak ada gerakan kontraksi maupun relaksasi dari jantung. Ya, karena tidak ada konduksi listrik yang terjadi. Apa yang terjadi? Gambarannya nanti adalah flat pada mesin EKG. Flat itu artinya apa? Asistol. Asistol tidak ada gerakan kontraksi maupun relaksasi dari otot jantung akibat tidak adanya aliran listrik jantung. Oke, ingat-ingat ya teman-teman ya. Oke, saya kembali lagi ke anatomi. Ingat, jantung kita itu seukuran kepalan tangan. Yuk, masing-masing mengepalkan tangannya. Ya, kemudian itulah ukuran dari jantung teman-teman masing-masing ya. Letakkan di sebelah kiri ya, dada ya, dia ada posisi di sebelah kiri. Apakah semua orang, semua
jantungnya di sebelah kiri? Jawabannya tidak. Jantung itu bisa saja ada di sebelah kanan, ya. Pada kondisi abnormal yang mengalami memang, kelainan genital, ya, dari lahir, ya Tuhan sudah menciptakan jantung dia posisinya pindah di sebelah kanan, bisa terjadi, ya. Saya pernah menemukan teman saya, baru ketahuan ketika dilakukan ronsen, dia baru ngeh karena dia mau, apa namanya, medical check up, ketahuan posisi jantung dia ada di sebelah kanan. Dia tetap seperti biasa beroperasional, ya, tidak ada masalah dengan posisi dia yang berubah di sebelah kanan. Nah, menjadi penting ketika nanti kita melakukan perekaman sebagai perawat, normalnya kan kita meletakkan elektroda dada itu di sebelah kiri, karena anatomi jantung ada di kiri toh. Nah, kalau dia misalkan kita cek di kiri, loh kok gambarannya flat semua, padahal nempatinnya sudah benar, pemasangannya sudah benar, tapi kok flat ya? Nah, perlu dicurigai, jangan-jangan jantung pasien ada di sebelah kanan. Kita akan pindahkan sesuai dengan cermin, pindahkan semua elektroda dadanya itu ke kanan. Ya, seperti cermin terbalik ya. Pindahkan, nah dia baru nanti ada gambaran EKG-nya karena posisi anatominya dia pindah ya. Kemudian ada juga yang mengalami kelainan kongenital ya. Apex dan dasar lihatnya. Apex itu kan normalnya mengerucut nih namanya kan apex ya. Nah, itu kan adanya di bagian bawah. Nah, ini pada yang kelainan kongenital itu bisa saja apexnya di atas, basalnya di bawah. Ya, dan itu juga, karena tadi ya kembali lagi, keajaiban dari Tuhan yang sudah menciptakan demikian ya, tidak ada masalah beroperasional seperti biasa, gitu ya. Selama tidak ada permasalahan pada sekat nih biasanya ya. Kalau misalkan yang menimbulkan gejala itu kalau sekat yang memisahkan atrium dan ventrikel ini mengalami kebocoran atau kerusakan atau bolong istilah kasarnya, ya, ini yang bisa menyebabkan, perubahan pada klinis pasien, ya, sehingga ini yang menjadi perlu diperhatikan kalau pada kondisi pasien dengan permasalahan jantung, ya, teman-teman. Nanti akan kita bahas lebih lanjut kalau masuk ke patofisiologi penyakit, ya. Jadi ini fokus kita ke arah perekaman EKG terlebih dahulu. Oke, jadi paham ya sampai sini. Kemudian sebentar. Nah, yang perlu kita pahami teman-teman dari dasar EKG ini ya, tadi ketika jantung itu melakukan gerakan kontraksi maupun relaksasi, maka yang perlu kita perhatikan adalah ya mekanisme dia melakukan yang namanya ya kontraksi dan relaksasi tersebut. Tolong dicatat ya, istilah dari kelistrikan itu ada kontraksi sama dengan depolarisasi, relaksasi sama dengan repolarisasi. Ya, kontraksi sama dengan depolarisasi, relaksasi sama dengan repolarisasi. Jadi kontraksi itu depolarisasi, relaksasi adalah repolarisasi. Depolarisasi itu apa? Bagian yang terjadi akibat penyebaran dari impuls, repolarisasi bagian yang terjadi bila sel otot jantung kembali istirahat. Ya. Jadi gampangnya nih teman-teman kita perhatikan baik atrium maupun ventrikel. Ingat atrium yang atas ya, ventrikel yang di bawah. Ya, atrium yang di atas, ventrikel yang di bawah. Ketika gerakannya ya atrium melakukan depolarisasi, ya itu akan menimbulkan satu gambaran EKG, ya. Jadi aktivitas depolarisasi repolarisasi ini menyebabkan gambaran dari gambaran dari kertas EKG-nya. Nah, nih sebentar, saya masuk ke sini dulu poinnya. Nah, ini ya. Ada muncul gelombang P
gelombang Q, gelombang R, gelombang S, gelombang T, dan gelombang U. Untuk saat ini kita fokus saja pada gelombang P, gelombang Q, gelombang R, gelombang S, dan gelombang T. Ya, ketika tangan kita yuk masing-masing melakukan gerakan. Ya, sebentar. Ya, tangan kanan. Oke. Ya, tangan kanan itu sebagai atrium, tangan kiri ya sebagai ventricle. Ya, ketika tangan kanan itu melakukan kontraksi, ketika tangan kanan melakukan kontraksi, ya, itu muncul gelombang P. Berarti P hasil dari depolarisasi atrium. Ya, P merupakan hasil dari depolarisasi atrium. Kemudian tangan yang sebelah kiri ya melakukan gerakan ini. Set. Ya. Muncul gelombang QRS kompleks. Ya, QRS kompleks. Ya, artinya QRS kompleks hasil dari depolarisasi ventricle. Kemudian tangan saya begini. Ya. Muncul gelombang T. Berarti T hasil dari repolarisasi ventricle. Ya, repolarisasi ventricle. Saya ulangi lagi. Ketika tangan saya begini, depolarisasi atrium, muncul gelombang P. Ketika tangan saya begini, muncul gelombang QRS. QRS hasil dari depolarisasi dari ventricle. Ya, tangan saya begini, muncul gelombang T. T hasil dari repolarisasi dari ventricle. Pertanyaannya, gerakan untuk tangan saya yang ini, repolarisasi atrium tidak ada. Apakah tidak dilakukan? Jawabannya adalah tentu tidak. Pasti dia melakukan repolarisasi atrium. Ya hanya saja gambaran EKG-nya tidak tertangkap. Kenapa? Karena depolarisasi atrium ini lebih cepat daripada repolarisasi atrium. Ya, kira-kira seperti itu untuk gambarannya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi itu memaknai dari gambaran EKG yang muncul, ya, ketika dia melakukan kontraksi relaksasi baik atrium maupun ventricle, maka gambarannya yang muncul adalah gelombang P, QRST, P, QRST, P, QRST, terus begitu. Ya, gambarannya seperti itu ya, teman-teman. Jadi tolong ini diperhatikan untuk gambaran dari kertas EKG yang akan muncul gelombangnya. Ya, oke. Sebelumnya saya jelasin dulu ya morfologi bentuknya. Gelombang P itu normalnya adalah menjulang ke atas ya atau defleksi positif ke atas ya. Kemudian gelombang Q itu defleksi negatif ke bawah ya, dia turun ke bawah seperti ini. Gelombang R dia ke atas, gelombang S ini ke bawah, gelombang T ini ke atas. Bedanya P dengan T, P itu lebih kecil daripada T ya. Dia ini ukuran P ke kanan dan ke atas kurang lebih 3 kotak, 3 kotak kecil. Oke. Kemudian QRS kompleks ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, ibarat trio macan, kalau dia manggung mentas ya, satu personilnya sakit tetap dipanggilnya adalah trio macan, tidak menjadi dua macan. Sama seperti ini dari gambaran EKG. QRS kompleks ini satu kesatuan. Gambaran EKG bisa saja tidak ada Q-nya, atau tidak ada S-nya, atau tidak ada keduanya. Yang ada cuma R saja. Tetap dibacanya adalah QRS kompleks. Oke, QRS kompleks. Jadi normalnya untuk gelombang P, gelombang T, gelombang R, ini menjulang ke atas. Ya, menjulang ke atas. Itu adalah normalnya. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan ini. Nah, bagaimana ya kembali lagi terkait dengan pemasangan EKG-nya. Sekarang saya balik ke konsep pemasangan EKG. Ya, konsep pemasangan EKG-nya sebentar. Nah, ini ya konsep pemasangan EKG-nya. Ingat, EKG itu ya ada dua sandapan yang dihasilkan ya. Sandapan
bipolar dan sandapan unipolar. Saya ke sini saja deh. Ya. Sandapan unipolar ya, itu merupakan sandapan yang isinya cuma satu. Uni kan satu, bi itu dua, menghubungkan dua titik. Ya, uni itu hanya satu titik. Jadi satu titiknya di mana? Dia ada di elektroda prekordial, ya di dada, ya di dada. Ingat di dada itu ada 6, ya. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Yang mana pemasangannya ini berdasarkan ICS, interkoste, antar iga, ya, yang dimulai dari sela iga keempat. Nah, V1 itu di sela iga keempat, garis sternum kanan, ya. V2 ICS 4, garis sternum kiri, ya. V3 antara V2 dan V4, V4 di ICS 5 mid klavikula kiri, V5 sejajar dengan V4 ya di linea anterior aksila, ya. V6 sejajar dengan V5 di linea mid aksila kiri. Ya, ingat ya. Kenapa tempelnya di kiri? Karena anatomi jantung ada di sebelah kiri. Ya. Kemudian yang menjadi sandapan unipolar berikutnya adalah ekstremitas. Ya, ekstremitas. Ekstremitas itu ya ada tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Ya. Tangan kanan itu sebagai AVR, ya. AVR, ya. Tangan kiri sebagai AVL, kaki kiri sebagai AVF, ya. Kaki kanan sebagai non atau grounded. Ingat ya, AVR right tangan kanan, AVL left tangan kiri, AVF foot kaki kiri. Kaki kanan sebagai grounded, ya, kaki kanan sebagai grounded, ya. Itu adalah sandapan unipolar. Nah, sekarang yang bipolarnya. Ya, nah ini ya peletakan untuk yang prekordial V1 sampai dengan V6, kira-kira lokasi seperti ini. Nah, kalau seandainya tadi yang saya bilang jantungnya berubah di sebelah kanan, maka berubahlah semua ke sebelah kanan dengan cara yang sama, ya. Kemudian ada lagi perekaman EKG sampai dengan ke posterior, ke belakang. Ya, kalau seandainya ada ditemukan permasalahan ya infak ya atau iskemik pada bagian otot belakang. Ya, otot jantung bagian posterior belakang. Ini bisa kita pindahkan sampai dengan V7, V8, V9 ya ke arah posterior. Nah, ini kira-kira gambaran dari sandapan EKG, teman-teman, yang menandakan lokasi area dari jantung. 1 sampai V4 itu menggambarkan area jantung bagian anterior. Lead 1, AVL, V5, V6 itu adalah gambaran lateral kiri jantung. Lead 2, lead 3, AVF itu adalah bagian inferior jantung. Ya, AVR adalah tetap AVR. Ya, jadi kembali lagi tadi ke sandapan, ada unipolar, ada bipolar. Nah, yang dikatakan bipolar itu adalah lead 1, lead 2, lead 3. Ya, lead 1, lead 2, lead 3. Lead 1 itu adalah menghubungkan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Itu adalah lead 1. Lead 2, tangan kanan dengan kaki kiri. Itu lead 2. Tangan kiri dengan kaki kiri itu adalah lead 3. Ya, jadi saya ulangi lagi. Sandapan bipolar itu ada 3. Lead 1, lead 2, lead 3. Lead 1 menghubungkan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Lead 2 tangan kanan dengan kaki kiri. Lead 3 tangan kiri dengan kaki kiri. Ya, itu adalah lead 3. Ya. Kemudian ya, jadi akan membentuk suatu segitiga Einthoven. Ya, ini saya sampaikan di sini segitiga Einthoven-nya. Ya, akan membentuk segitiga Einthoven. Ya, nah ini segitiga Einthoven-nya.
Ya, segitiga Eindhoven tadi tangan kanan dengan tangan kiri, tangan kanan dengan kaki kiri, ya, tangan kiri dengan kaki kiri, ya. Itu akan membentuk suatu segitiga Eindhoven. Makanya nih penemu dari EKG ini namanya si Eindhoven penemunya. Makanya diberikan namanya adalah segitiga Eindhoven. Oke. Ya, aksis kita abaikan dulu, teman-teman nggak usah sejauh itu. Nah, kalau seandainya ditemukan ada permasalahan gambaran pada sandapan-sandapan ini bisa menandakan bahwa ada masalah pada area jantung di sini. Ya, biasanya dicirikan lebih dari 2 ya permasalahan yang ada. Ya, misalkan ada ST elevasi ya pada gambaran EKG di V1, V2. Nah, berarti ada permasalahan nih di bagian anterior ya. Kalau ada ST elevasi ya itu berarti ada infak. Kalau ST depresi dia ada iskemik ya dari otot jantung. Nah, kita kembali lagi ke sini teman-teman. Kita lihat dari gambaran kertas EKG ini ada kotak-kotak yang muncul. Ya, ada kotak besar, ada kotak kecil. Ya, kotak besar di sini terdiri dari 5 kotak kecil. Ya, 5 kotak kecil. Nah, 5 kotak kecil, ya, di mana satu kotak kecilnya itu adalah 0,04 detik. Ya, ke kanan itu adalah waktu, ke atas itu adalah tegangan, ya. Ke kanan satu kotak kecil nilainya 0,04, ke atas nilainya 0,1 milivolt. Ya, kita lihat di sini teman-teman. Ya. Buat apa sih kita hitung waktunya? Kita akan menghitung untuk tahapan interpretasi, ya. Kita akan melihat apakah memang kategorinya pasien ini rate-nya itu normal atau tidak. Ya, kecepatannya normal atau tidak. Kita akan melihat dari sini. Ya, jarak nanti kita akan lihat ya dari R ke R itu akan kita lihat kotaknya. Ya, ada berapa kotak kecil, ada berapa kotak besar dengan cara yang tadi saya sampaikan. Satu kotak kecil nilainya adalah 0,04 detik. Artinya kalau satu kotak besar ke kanan dikalikan 5. 5 kali 0,04 jawabannya adalah 0,20 detik. Ya. Sedangkan kalau ke atas, satu kotak kecilnya 0,1 milivolt, kalau 5 kotak kecil ke atas berarti 5 kali 0,1 ya, artinya 0, berapa? 0,5 ya, 0,5 milivolt. Nah, untuk ketetapan ya, ketetapan ketika nanti kita mengatur mesin EKG ya, mesin EKG itu perlu diatur. Oke, jadi ketetapan yang harus diatur di mesin EKG itu adalah kecepatan atau speed dan juga tegangan ya. Yang normalnya ketetapan yang berlaku sampai dengan internasional ya ketetapan untuk speed atau kecepatan itu adalah 25 mm per second. Ya, teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan perekaman, atur dulu, setting dulu di mesin, kecepatan dari mesin itu adalah 25 mm per second. Untuk tegangan yang kita atur adalah 10 ya milimeter per milivolt per milimeter. Ya, jadi itu perlu kita atur ya. 10 milimeter per milivolt. Oke, untuk tegangan, kemudian untuk kecepatan 25 milimeter per second. Ya, jadi itu ketetapan yang harus diatur. Oke, jadi kita langsung saja mengenai nilai normalnya ya. Oke, saya sebentar kita ke nilai normal. Ya, jadi tadi gelombang P normalnya itu kalau lebar dan tinggi kurang lebih 3 kotak kecil ya. Kemudian PR interval. PR interval itu adalah ya jarak antara awal P sampai awal Q ya. Ini kita lihat gambaran ke sini, balik lagi ke sini ya. Jadi ada PR interval. PR interval itu dari awal P sampai ke awal Q. Ya, jaraknya ini adalah 3 sampai 5 kotak kecil.
ya, 3 sampai 5 kotak kecil atau 0,12 sampai dengan 0,20 detik. Ya, 0,12 sampai 0,20 detik. Ya. Kemudian lebar kaki QRS kompleks ini adalah 1,5 sampai 3 kotak kecil atau 0,06 sampai 0,12 detik. Oke, itu yang perlu dicatat oleh teman-teman. Kemudian ST segmen. ST segmen itu adalah ya S ke T-nya ini jaraknya harusnya kan dia isoelektrik atau lurus model begini. Nah, ketika pada gambaran dia ST elevasi, itu ST-nya ini akan meningkat ya, elevasi ke atas. Ya, itu menandakan adanya infak miokard atau ST depresi dia turun ke bawah yang menandakan adanya iskemik ya pada jaringan otot jantung. Oke, kemudian kembali lagi ke tahapan ya. Kita langsung ke tahapan. Ke tahapannya saja langsung ke tahapan melakukan interpretasi. Nah, ini dia. Tahapan melakukan interpretasi yang pertama adalah tentukan irama. Tolong dicatat, irama itu ada dua, teratur dan tidak teratur. Teratur atau reguler, tidak teratur irreguler. Ya. Kemudian yang kedua, tentukan heart rate. Tentukan heart rate itu ada 3 rumus cara menghitungnya. Ya, cara menghitungnya seperti ini. Sebentar, mana ya? Cara menghitung EKG, heart rate. Oke. Belum ada di slide ya. Oke, tolong ditulis saja. Tentukan heart rate itu ada 3. Yang pertama, itu adalah dengan kotak kecil. Kotak besar dulu, kotak besar. 300 dibagi jumlah kotak besar jarak R ke R. Ya, 300 bagi jumlah kotak besar jarak R ke R. Yang kedua, 1.500 dibagi jumlah kotak kecil jarak R ke R. 1.500 dibagi jumlah kotak kecil jarak R ke R. Rumus 1 dan 2 untuk irama yang teratur. Oke, untuk irama yang teratur. Irama yang tidak teratur pakai rumus yang ketiga. Ambil rekaman 6 detik, hitung jumlah QRS kalikan 10. Ya. Ambil rekaman 6 detik, hitung jumlah QRS kalikan 10. Oke. Yang ketiga, tentukan gelombang P. Ya, tentukan gelombang P. Tentukan gelombang P, ada 2 kesimpulannya, normal atau tidak normal. P dikatakan normal, hanya ada 1 di depan QRS. Hanya ada 1 di depan QRS dan menjulang ke atas atau defleksi positif. Jadi dikatakan tidak normal kalau P-nya lebih dari 1 di depan QRS, P-nya hilang, P-nya terbalik, ya itu dikatakan P-nya tidak normal. Oke, next yang keempat, tentukan PR interval. PR interval tadinya jarak awal P sampai ke awal Q. Normalnya, kesimpulannya ada 2, normal dan tidak normal. P dikatakan normal, PR interval dikatakan normal apabila tadi jaraknya 3 sampai 5 kotak kecil. Ya. Dikatakan tidak normal berarti jaraknya lebih dari 5 kotak kecil atau P-nya yang hilang sehingga tidak bisa dihitung atau P-nya yang tidak normal ya sehingga tidak bisa dihitung. Oke, lanjut. Hitung lebar QRS kompleks. QRS kompleks, tadi juga kesimpulannya ada 2, normal dan tidak normal. Dikatakan normal apabila
Lebarnya 1,5 sampai 3 kotak kecil. Kalau dia lebar-lebar, lebih dari 3 kotak kecil, maka kesimpulannya adalah QRS tidak normal. Terakhir, kesimpulan. Seperti kita diberikan nama oleh orang tua kita, ada maknanya, terdiri dari 2 suku kata, 3 suku kata, itu masing-masing ada maknanya, sama seperti EKG. Saya memudahkan, ya, cara pemahamannya dimudahkan dengan istilahnya seperti ini. Mohon dicatat. Nama pertama, nama depan, ya, nama depan. Nama depan itu biasanya ya adalah pertama sinus, ya. Sinus apabila gelombang P diikuti QRS kompleks. Nama yang kedua atrial apabila ada masalah di gelombang P. Nama yang ketiga ventricle apabila ada masalah di gelombang QRS kompleks. Oke, ada lagi yang keempat junctional. Apabila gelombang P terbalik di setiap gelombang. Oke. Nama belakang. Nama belakang yang pertama kita lihat dari irama. Irama teratur disebut ritme, irama tidak teratur disebut aritmia. Yang kedua dilihat dari heart rate. Heart rate kurang dari 60 disebut bradikardi, heart rate lebih dari 100 disebut takikardi. Yang ketiga, dilihat dari bentuk gelombang. Bentuk gelombang seperti gergaji namanya adalah flutter. Ya, gergaji seperti gergaji namanya flutter, F-L-U-T-T-E-R. Flutter tulisannya tapi bacanya flutter. Kalau dia bentuknya seperti rumput, tidak beraturan, disebut fibrilasi. Ya, jadi itu cara mudahnya teman-teman untuk tahapan dari kita melakukan interpretasi. Kita akan coba yang pertama. Tentukan irama. Irama itu kita lihat dari jarak R ke R, R ke R, R ke R, R ke R, dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat di kertas EKG yang kecil, itu ada garis strip yang panjang seperti ini. Ini menandakan biasanya adalah bisa 1 detik atau bisa dia 3 detik. Ya, dengan perhitungan yang tadi saya sampaikan. Ya, 1 kotak kecil nilainya adalah 0,2. Ya, 0,2. Berarti kalau 5 kotak, 1 kotak besar itu nilainya 0,2. Ya, berarti kalau ada 5 kotak besar itu nilainya adalah 1 detik. Ya, ini ada berapa? Coba kita hitung. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 2 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 3 detik. Jadi ini tiap 3 detik. Nah, jadi kalau tadi hitungannya adalah ambil rekaman 6 detik, kita lihat aja dari jarak sini. Ini 3 detik, ini 3 detik. Berarti ini ambil rekaman 6 detik dari sini sampai sini. Kalau untuk irama yang tidak teratur. Ya, kita akan lihat sekarang dia iramanya teratur atau enggak ya. Nah, kita lihat dari jarak R ke R-nya. Boleh kotak besar, boleh kotak kecil. Nah, kita pakai yang kotak besar aja. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Dia ada di tiap 4 kotak, tiap 4 kotak, tiap 4 kotak. Cara gampangnya teman-teman ambil kertas ya, kemudian dititikin ujung R ke R-nya, kemudian digeser. Ya, kalau seandainya sama, berarti dia iramanya teratur. Nah, ini pada gambaran ini iramanya teratur. Oke, yang kedua, tentukan heart rate-nya, jarak R ke R-nya. Tadi 4 kotak besar, berarti pakai rumus yang kotak besar, 300 dibagi 4, 75 kali per menit. Normal enggak 75? Normal, karena heart rate 60 sampai 100 ya. Heart rate dia normal. Oke, kemudian yang ketiga, tentukan gelombang P. Nah, lihat nih antara P dengan T. Ingat P lebih kecil daripada T ya. Ini adalah gelombang P menjulang ke atas
ya diikuti QRST, berarti P-nya normal ya, kesimpulannya P normal. Yang keempat, tentukan PR interval dari awal P sampai ke awal Q. Bebas ya, boleh yang ini terserah, P-nya mau yang mana. Kita lihat dari awal P sampai ke awal Q ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 4 kali 0,04, 0,16 detik. Berarti P-nya normal ya. 4 kotak masih kategori normal. Oke. Kemudian berikutnya lebar QRS-nya. QRS-nya 1,5 nih. Jarak antara Q dengan S ini 1,5. Nah, berarti normal. 1,5 kotak kan normal 0,06 detik. Kesimpulan nama depan. Nama depannya kita pilih ya. Salah satu, ibarat tadi kan penamaan kita ada Budi, Cahyo, Suci, Nia. Nah, kita mau pilih yang mana nih namanya? Yang sesuai. Ya, ibarat yang tadi mau pilih yang mana? Yang sinus, yang atrial, yang ventrikal, atau mau yang junctional nama depannya. Kita pilih yang sesuai. Oh, ini adalah sinus. Kenapa? Karena gelombang P selalu diikuti QRS kompleks. Ya. Kemudian nama belakangnya. Oh, dia iramanya tadi teratur, berarti dia adalah ritme. Nama belakang dia adalah ritme. Jadi ini adalah sinus ritme. Atau dituliskan dalam catatan keperawatan itu disingkat dengan SR ya, atau sinus ritme. Oke, next berikutnya. Lihat nih, tentukan irama jarak R ke R ke R. Dia tidak teratur. Lihat ya. Nah, berarti pakai rumus yang ketiga untuk cari heart rate-nya. Ini satu stripnya ini 5 kotak nih. Berarti ini 1 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 detik. Hitung jumlah QRS kalikan 10. Ya, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 10, 50 kali per menit. Artinya apa 50 kali per menit? Bradikardi, ya kan? Heart rate kurang dari 60. Gelombang P ada nggak? Ada, semua ada. Ya, berarti P-nya normal. Ya, PR interval ini ada 4 kotak kecil, berarti normal. QRS-nya 1,5 berarti normal. Kesimpulan nama depan sinus. Karena gelombang P diikuti QRST, nama belakang adalah apa? Nama belakangnya ya, kita lihat tadi iramanya tidak teratur, ya kan? Irama tidak teratur namanya adalah aritmia. Berarti ini adalah kategori sinus aritmia yang bradikardi ya, sinus aritmia bradikardi. Istilahnya bisa boleh begitu atau sinus aritmia saja, tapi kategorinya adalah yang bradikardi ya, karena heart rate-nya kurang dari 60. Oke, lanjut lagi di sini lihat teman-teman, jarak R ke R-nya untuk irama. Tentukan irama, iramanya teratur ya, jarak R ke R-nya ya. 2,5 kotak besar, 2,5 kotak besar terus nih ya. Dari R ke R ke R, 2,5. Berarti heart rate-nya 300 dibagi 2,5 ya. 300 dibagi 2,5 berapa? Di atas? Berapa di atas? 200 ya. 300 dibagi 2,5. 120 kali per menit. 120 kali per menit artinya apa? Ya, takikardi karena lebih dari 100. Oke, lebih dari 100. Nah, kemudian gelombang P-nya ada ya. Ini P, ini P, ini P, ini P yang kecil. Diikuti QRS. Berarti P-nya normal. PR interval 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak kecil normal ya. Kemudian QRS-nya, lebarnya 1,5 normal juga. Kesimpulan nama depan sinus, karena apa? Karena gelombang P diikuti QRS. Ya, kemudian nama belakangnya adalah takikardi. Kenapa takikardi? Karena heart rate-nya lebih dari 100. Ya, karena heart rate lebih dari 100 atau istilahnya adalah ST. Ya, sinus takikardi. Oke. Lanjut ke berikutnya adalah ini ya, jarak tentukan iramanya dari R ke R ke R. Kita lihat ya, jaraknya renggang-renggang nih. Ya, ini pasti bradikardi ya, kurang dari 60. Kita lihat nih berapa kotak besarnya ya, jarak R ke R. Kita lihat 1 2 3 4 5 ya.
5 tambah ini 6 ya, ini 6 ya, iramanya teratur atau reguler, heart rate-nya 300 dibagi 6, 50 kali per menit bradikardi ya. Kemudian gelombang P-nya ada semua normal, PR interval dihitung 1, 2, 3, 4, 5 normal, IRS-nya 1,5 normal. Kesimpulan nama depan sinus karena gelombang P diikuti QRS, nama belakangnya bradikardi karena heart rate-nya kurang dari 60. Maka disingkat menjadi SB, sinus bradikardi. Oke, lanjut ke sini. Ini adalah gambaran di mana ada yang hilang iramanya. Ya. Ini ada hilang iramanya ya. Lihat iramanya, normalnya tadinya dia teratur. Ya, harusnya ada di sini, muncul lagi di sini, di sini, di sini dan di sini ya. Di sini ada irama yang hilang. Nah, ini yang dikatakan sinus ares. Ya, dia sempat berhenti di waktu ini. Ya, sehingga dia kelihatannya menjadi tidak teratur. Ya, karena ada irama yang hilang, ya. Kemudian berikutnya adalah ya gelombang ini. Ya, teman-teman lihat ya. Gelombang ini disebut dengan atrial fibrilasi. Kenapa? Karena dilihat dari gelombang jaraknya dulu, tentukan iramanya. Irama dari sini lihat ini tidak teratur, irama tidak teratur, kemudian heart rate-nya karena dia tidak teratur, berarti ambil rekaman 6 detik, hitung jumlah QRS kalikan 10. Ya, hitung jumlah QRS kalikan 10. Ya, ini ada berapa? Coba 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini baru 3 detik nih teman-teman dari sini ke sini. Nah, karena ini baru 3 detik, tadi kan hitung jumlah QRS kalikan 10 ya, kalau ambil rekaman 6 detik. Nah, kalau ini rekamannya 3 detik, boleh kita kalikan 20 ya untuk heart rate-nya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 20 ya. Berarti berapa? 100 kali per menit. Heart rate-nya termasuk normal. Ya, heart rate termasuk normal. Lihat gelombang P-nya nih bermasalah nih teman-teman, nih P semua nih ya. Nah, P semua bermasalah, P-nya ya, sehingga PR interval tidak normal, QRS-nya normal 1,5. Kesimpulannya atrial. Kenapa atrial? Karena gelombang P-nya bermasalah. Ya. Kemudian lihat dari bentuk gelombangnya, ini seperti apa? Seperti rumput tidak beraturan. Ya, makanya disebut fibrilasi nama belakangnya. Maka ini dinamakan atrial fibrilasi atau AF, ya. Berikutnya, ini lihat gelombangnya, iramanya dia teratur, jarak R ke R-nya, ya kurang lebih ini ada 1,5 kotak. Ya, berarti ambil ke rumus 300 dibagi 1,5 adalah 200 ya, 200 kali per menit heart rate-nya. 200 heart rate-nya berarti takikardi. Ya. Kemudian lihat gelombang P-nya. Ini juga gelombang P-nya tidak normal. Lihat, nih gelombang P-nya tidak normal. Nah, ini ya bentuknya seperti gergaji. Ya. P-nya tidak normal berarti PR interval tidak normal, QRS-nya sempit 1,5 berarti normal. Ya, kesimpulan nama depan adalah atrial. Kenapa? Karena bentuk P-nya tidak normal. Ya, nama belakangnya adalah flutter. Kenapa? Karena bentuknya seperti gergaji. Ini yang disebut atrial flutter. Oke. Nah, berikutnya ini adalah SVT, supraventricular tachycardia. Dengan khasnya itu adalah ya gelombang P-nya hilang, ya, kemudian jarak R ke R-nya rapat sekali, ya, takikardi dia iramanya, P-nya dia hilang, ya, seperti ini, ya. Ini yang disebut dengan supraventricular tachycardia. Berarti iramanya dia teratur, heart rate-nya ini kurang lebih 1,5, berarti 200 kali per menit. Gelombang P tidak normal, PR interval tidak normal, QRS normal 1,5. Kesimpulannya adalah supraventricular tachycardia. Oke, berikutnya adalah atrial ekstrasistol ya. Namanya ekstrasistol berarti adalah adanya bunyi tambahan ya, adanya bunyi tambahan sebelum waktunya ya, atau disebut di sini adalah prematur ya, PAC, prematur atrial
contraction ya. Kenapa namanya dia atria? Karena lihat P-nya. Ini bermasalah. Lihat teman-teman, ini P-nya normal, P-nya normal, ini P-nya tidak normal. Dan dia lebih dulu majunya. Ya, lebih dulu majunya. Jadi harusnya itu di 1 2 3 4 ya, sekitar 4 ya, 4 kotak ya. 1 2 3 4 harusnya dia di sini, dia maju duluan. Ya, ini yang disebut dengan ekstrasistol ya. Dia maju duluan sebelum waktunya. Ya, dengan gambaran yang P-nya kecil ya atau P-nya bermasalah. Nah, ini ventricle ekstrasistol. Dia lihat gambarannya adalah QRS-nya yang bermasalah ya. Kalau penamaan ventricle ingat QRS-nya bermasalah, dia lebar, lihat kakinya, ngangkang. Ya, normalnya kan sempit segini, tiba-tiba dia melebar begini. Dan dia muncul sebelum waktunya. Harusnya di 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4 harusnya muncul di sini, tapi dia muncul duluan dengan gambaran kaki yang melebar. Ya, dengan gambaran kaki yang melebar. Oke, berikutnya ventricle tachycardy, lihat heart rate-nya ya. Iramanya teratur ya, dengan satu kotak berarti 300 kali per menit. Ya, 300 kali per menit ya. Kemudian gelombang P-nya tidak ada ya. PR intervalnya tidak ada, tidak normal. QRS-nya juga tidak normal, kakinya melebar lebih dari 3 kotak kecil. Ya, kemudian kita kasih kesimpulan nama depannya adalah ventricle. Kenapa? Karena gelombang QRS-nya bermasalah, kakinya lebar-lebar, dan nama belakangnya takikardi karena heart rate-nya 300 kali per menit, ya, lebih dari 100. Ya, ini disebut dengan VT, ya, ventricle tachycardy. Oke, next adalah ventricle fibrilasi. Ini juga permasalahannya sama, QRS-nya melebar dengan gambaran gelombang yang seperti rumput tidak beraturan. Ya, ini yang disebut dengan ventricle fibrilasi. Kalau kita hitung heart rate dengan yang kayak gini, berarti ambil rekaman 6 detik, hitung jumlah QRS-nya. Ini ada berapa, dikalikan 10. Ya, biasanya sih untuk ventricle fibrilasi bisa lebih dari 250 kali per menit ya untuk heart rate-nya. Nah, yang terakhir adalah asistol. Ya, pada gambaran asistol maka tidak ada aktivitas listrik yang terjadi, flat. Ya, ini yang tadi saya bilang SA node rusak, AV node rusak, Purkinje rusak, maka tidak ada lagi aktivitas listriknya. Yang tergambarkan hanyalah asistol. Ya, gambaran ini yang akan muncul. Nah, ini yang saya mau tekankan teman-teman terkait dengan konsep BHD, gambaran EKG pada monitor yang munculnya adalah asistol, ventricle fibrilasi, ventricle tachycardy dengan tanpa nadi ya, VT tanpa nadi ya. Itu dilakukan tindakan RJP. Ya, tindakan yang dilakukan adalah RJP. Ya. Nah, pemberian defibrillator itu khusus pada gambaran ya VT tanpa nadi dan ventricle fibrilasi. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan terkait dengan EKG. Untuk AGD nanti akan saya sampaikan di topik berikutnya. Terima kasih.